Mineral penting jadi kartu truf Cina melawan Amerika Serikat di perang dagang. Perang dagang mereda, medan pertempuran Amerika Serikat dan Cina meluas ke teknologi. Pengemudi ojek online gelar aksi demo besar-besaran. Halo sahabat Kabar Bursa, apa kabar? Anda menyaksikan Kabar Bursa hari ini, edisi 20 Mei 2025. Menyajikan berita terkini, informasi pilihan, serta rekomendasi saham. Bersama saya, Maria Rahuhalek, kita jelang Kabar Bursa hari ini selengkapnya. Cina memegang kartu truf untuk memenangkan perang dagang dengan Amerika Serikat. Kunci utama yang sangat krusial bagi banyak industri di dunia. Mineral langka, Cina menguasai sekitar 70% penambangan tanah jarang dunia dan memproses sekitar 90% dari pasokan global. Bagaimana mineral langka ini dapat membawa Cina mendominasi perang dagang? Berikut Kabar Bursa hari ini rangkumkan untuk Anda. China memiliki kartu truf untuk memenangkan perang dagang dengan Amerika Serikat. Kunci utama yang sangat krusial bagi banyak industri di dunia, mineral langka atau tanah jarang. Inilah harta karun yang diincar Amerika Serikat untuk kelangsungan industri militer dan teknologi canggihnya. China menguasai sekitar 70% dari penambangan tanah jarang dunia dan memproses sekitar 90% dari pasokan global. Istilah langka merujuk pada kelangkaan setiap mineral dalam bentuk murni. Sejak awal April, China telah memperketat ekspor 7 elemen tanah jarang dan magnet yang sangat penting dalam teknologi pertahanan, energi, dan industri otomotif, yakni samarium, gadolinium, terbium, dysprosium, lutetium, scandium, dan yttrium. Kontrol ketat China atas pasokan global mineral langka telah memberi China keunggulan besar atas Amerika. Faktanya, Amerika Serikat sangat bergantung pada mineral langka China. Dan Beijing menggunakan ketergantungan ini sebagai senjata pamungkas melawan tarif Trump. China berpotensi melumpuhkan manufaktur canggih Amerika Serikat. Seorang profesor ekonomi di Renmin University of China, Wang Xiaosong, menyatakan untuk membuat satu jet tempur F-35 membutuhkan 417 kg bahan tanah jarang. Sementara Pentagon hanya memiliki cadangan strategis untuk sekitar 18 bulan. Bahkan kontrol ketat ekspor ini juga berdampak dramatis pada pasar global. Harga pengiriman melonjak lebih dari 200% menjadi $3.000 Amerika per kilogram. Kini perusahaan teknologi Amerika Serikat merasakan dampaknya. CEO Tesla, Elon Musk, mengakui kekurangan mineral penting untuk proyek robot humanoid Optimus yang tengah dikembangkan perusahaannya. Sejumlah produsen Amerika yang putus asa mencoba langkah drastis dengan cara penyelundupan ilegal. Namun, aksi ini berhasil digagalkan pihak berwenang China. Mineral langka digadang-gadang menjadi kunci utama terjadinya kesepakatan gencatan tarif di Jenewa, Swiss, di mana masing-masing sepakat menurunkan tarif impor 115 poin persentase selama 90 hari ke depan.
Sahabat, kabar bursa ketegangan perang dagang antara China dan Amerika Serikat membuat sektor properti China mengalami krisis. Harga properti terus jatuh sementara konsumen menahan diri untuk tidak berinvestasi pada properti. Harga perumahan di China pada April 2025 turun dengan laju tercepat. Kondisi ini menandakan krisis pasar properti masih menyelimuti negeri tirai bambu ini. Ketegangan perang dagang menjadi pendorong lesunya sektor properti China. Data Biro Statistik Nasional China yang rilis pada 19 Mei 2025 mencatat harga rumah baru di 70 kota turun 0,12% pada April kemarin. Harga ini tidak termasuk perumahan bersubsidi. Sementara itu, nilai rumah bekas turun 0,41% di bulan yang sama. Padahal pada Maret 2025, nilai rumah bekas hanya turun 0,23%. Sejumlah analis memprediksi penurunan harga rumah pada April lalu akan menurunkan ekspektasi pembeli. Hal ini juga didorong oleh prospek pasar tenaga kerja yang belum pulih dan pendapatan yang tidak menentu. Kombinasi semuanya akan memperpanjang penurunan penjualan properti di China. Perang dagang memperburuk sektor properti dan menghambat pertumbuhan ekonomi China. Meski gencatan tarif sudah terjadi di pertemuan Jenewa, Swiss akhir pekan lalu, namun ketidakpastian pada ekspor-impor masih terus berlanjut. Kondisi ini mempengaruhi konsumsi rumah tangga dan investasi pada properti. Sebelumnya, para pejabat Beijing sudah menegaskan kembali komitmennya untuk menjaga pertumbuhan properti China. Mereka memberikan stimulus berupa renovasi desa dan kota, perbaikan rumah kumuh, hingga penyederhanaan kebijakan bagi pemerintah daerah yang ingin membeli rumah untuk warganya. Belum reda isu perang dagang Amerika Serikat justru ingin memperluas medan pertempuran ke ranah teknologi. Pemerintahan Donald Trump memberlakukan larangan global pada chip AI asal China Huawei Technologies. China pun melontarkan kritikan keras dan Amerika Serikat telah merusak perjanjian perdagangan kedua negara. Baru saja dibuat adem dengan gencatan tarif antara Amerika Serikat dan China. Ketegangan malah kembali berkobar. Amerika Serikat tampak ingin memperluas medan pertempuran ke ranah teknologi. Pemerintahan Donald Trump memberlakukan larangan global pada chip Ascend AI asal China, Huawei Technologies. Departemen Perdagangan Amerika Serikat menduga chip Huawei telah melanggar kontrol ekspor Amerika Serikat. Peringatan tersebut diumumkan 2 hari setelah pembicaraan tingkat tinggi Amerika Serikat dan China di Jenewa, Swiss. 3 chip Huawei Ascend 910B, 910C, dan 910D kemungkinan telah dirancang dengan perangkat lunak atau teknologi Amerika Serikat tertentu. Biro Industri dan Keamanan Departemen Amerika Serikat juga memperingatkan konsekuensi pada perusahaan di seluruh dunia yang menggunakan chip AI Huawei dapat dipidana. Eskalasi kecemasan Amerika Serikat makin tajam usai chip AI buatan Huawei diklaim mampu mengungguli pembuat chip AI terkemuka asal Amerika Serikat, Nvidia. Amerika Serikat khawatir kehadiran chip Huawei bakal memperkuat militer China dan menggeser posisi Amerika Serikat sebagai produsen AI dunia. China melontarkan kritik keras atas pemblokiran Amerika Serikat terhadap chip AI Huawei. China menuduh Amerika Serikat telah merusak perjanjian perdagangan kedua negara. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Lin Jian mendesak Amerika Serikat menghentikan praktik intimidasi proteksionis sepihak serta penindasan tak berdasar terhadap perusahaan teknologi China dan industri AI. Meski demikian, China kini lebih dari sekedar bermain bertahan. Negeri panda ini lebih siap melawan pembatasan Amerika Serikat dan memastikan posisinya yang tidak bergantung pada belas kasihan negara lain. China makin di depan dalam persaingan teknologi luar angkasa dengan Amerika Serikat. China luncurkan senjata terbaru yang digadang-gadang bakal mengungguli Amerika Serikat, bahkan diprediksi mampu kuasai dunia. China juga menggandeng Rusia siap membangun pembangkit listrik tenaga nuklir di bulan. Proyek ambisius ini dikenal dengan istilah proyek Triple Five. China makin di depan dalam persaingan teknologi luar angkasa dengan Amerika Serikat. Konstelasi satelit komputasi canggih sukses meluncur di luar angkasa.
dirancang khusus untuk membentuk jaringan komputer raksasa di luar orbit. Langkah ini menandai era baru pemanfaatan satelit. Senjata terbaru Cina ini digadang-gadang bakal mengungguli Amerika Serikat, bahkan diprediksi mampu kuasai dunia. Menjadi tonggak penting dalam program Star Computing, sebuah proyek strategis untuk membangun pusat komputasi berbasis luar angkasa. Konstelasi baru ini mampu menjalankan pemrosesan data secara langsung di orbit. China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC) mengungkap sebanyak 12 satelit berhasil diluncurkan dari pusat peluncuran satelit Jiuquan di Cina Utara menggunakan roket Long March 2D pada 14 Mei 2025. Laporan Kementerian Sains dan Teknologi Cina menargetkan pembangunan 2.800 satelit untuk jaringan ini. Langkah agresif Cina ini mendapat sorotan tajam Amerika Serikat di tengah ketatnya persaingan teknologi antariksa, komputasi berkecepatan tinggi, dan kecerdasan buatan atau AI. Satelit militer Amerika Serikat bahkan sempat terpantau mengintai satelit-satelit Cina. Indikasi nyata persaingan di luar atmosfer makin panas. China dan Rusia resmi menandatangani nota kesepahaman membangun pembangkit listrik tenaga nuklir otomatis di bulan. Pembangunan direncanakan rampung pada 2035. Proyek ini menjadi bagian dari International Lunar Research Station atau ILRS. Dirancang sebagai pangkalan penelitian bertujuan mendukung eksplorasi jangka panjang dan penelitian ilmiah. Pembangkit listrik tenaga nuklir ini akan mempersiapkan sumber energi utama, misi tanpa awak, serta kehadiran manusia di masa depan. Proyek ILRS akan menjadi pesaing program Artemis yang dipimpin Amerika Serikat. Artemis berencana membangun stasiun ruang angkasa bulan orbital bernama Gateway mulai tahun 2027. Melibatkan NASA dan badan antariksa dari 55 negara anggota Badan Antariksa Eropa. Sementara ILRS yang dipimpin oleh China dan Rusia mengusung pendekatan pangkalan permanen di permukaan bulan. China berencana mengundang 50 negara, 500 lembaga penelitian, dan 5.000 peneliti internasional untuk bergabung dalam proyek ILRS. Proyek ambisius ini dikenal dengan istilah proyek 555. Pembangunan pangkalan akan dimulai dengan misi Change 8 China yang dijadwalkan meluncur pada 2028. Menjadi misi pertama Cina mendaratkan astronot di bulan. Komisi 6 DPR RI menggelar rapat kerja dengan Menteri Perdagangan dan Menteri BUMN membahas poin penting, diantaranya kebijakan Amerika Serikat terkait penerapan tarif impor dan dampaknya bagi Indonesia, rencana pengesahan protokol pertama untuk mengubah persetujuan perdagangan bebas ASEAN dan Hong Kong, Republik Rakyat Tiongkok hingga saat ini. Raker berlangsung dan kita lihat perkembangan terkini dari gedung parlemen. F. Coba Teteh, silakan Teteh. Aduh, aku jadi nggak bisa ngomong. Apa ya? Mengkaji, mendukung BUMN, mendukung BUMN, Bantu Terika dia. mendukung BUMN untuk memperkuat industri strategis nasional, Sektor pangan. termasuk di sektor pangan dan farmasi yang kemarin kita dengan industri farmasi. Poin C, pimpinan. Poin C itu saya kira bukan ranahnya Kementerian BUMN tuh. Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia mestinya. Jadi dihapus. Ya menurut saya dihapus. Oh ya dah. Berperan dalam diplomasi dagang dan diversifikasi itu Menteri Perdagangan itu. Iya. Hapus aja itu. Nanti di Menteri Perdagangan itu. Nanti dibilang ambil alih kerjaan. Kianda Parabin sudah dibaca sebagai sesmen. Nah,
Dah cocok jadi komisaris utamanya holding operating begitu. Dah oke. Saya setuju ya poin 2 ya. Oke. Belum lama perang dagang mereda, Amerika Serikat dan Cina justru bertarung di medan pertempuran baru. Dan untuk membahasnya kami sudah terhubung dengan Yusuf Randy Manilet, peneliti ekonomi Core Indonesia. Halo, selamat sore Pak Yusuf. Halo, selamat sore Pak. Sepertinya suaranya masih di mute Pak. Halo, selamat sore. Iya. Pak Yusuf, apa kabar Pak? Kabar baik, Mbak Janita. Ya. Pak Yusuf, ini kita kira perang dagang sudah mulai adem antara Amerika Serikat dan Cina. Ternyata Amerika Serikat mulai memanas lagi. Bahkan memasuki medan pertempuran yang kini meluas ke sektor teknologi. Dan baru-baru ini Amerika Serikat dibikin cemas akan kehadiran chip AI dari Huawei yang digadang-gadang mampu mengalahkan produsen chip AI terbesar yaitu Nvidia. Nah, apakah ini tandanya posisi Amerika Serikat ini mampu menggeser teknologi dari Cina, Pak? Iya, memang kalau kita saksikan saat ini, kita itu sedang menyaksikan semacam babak baru ya dalam persaingan teknologi antara Amerika Serikat dan China. Selama ini memang AS memegang posisi yang relatif lebih dominan gitu ya sebagai pusat inovasi global, terutama dalam konteks tadi ya semiconductor, kemudian kecerdasan buatan, AI, dan ekosistem teknologi secara keseluruhan. Tapi kemunculan chip AI terbaru ya dari Huawei yang diklaim mampu menyaingi performa chip dari produk-produk Amerika Serikat, tentu ini semacam menjadi sinyal bahwa Cina ini semakin dekat dengan ambisinya ya, ambisi dalam konteks menjadi salah satu pemain teknologi global atau bahkan mungkin menjadi pemimpin ya, salah satu pemain global. Nah, dan kita juga lihat sebenarnya majunya perkembangan teknologi Cina yang sekarang sudah bisa menciptakan chip yang sifatnya advance itu juga tidak tiba-tiba muncul gitu ya. Karena kalau kita perhatikan Cina ini dalam 1 atau bahkan 2 dekade terakhir itu melakukan investasi besar-besaran untuk membangun semacam kemandirian teknologi ya. Nah, banyak kebijakan yang sifatnya memang diperuntukkan untuk mendorong teknologi digital di Cina, termasuk kebijakan subsidi, kemudian regulasi strategis, dan yang paling terlihat itu adalah dukungan penuh dari negara. Dan kalau kita balik lagi ya ke pertanyaannya, apakah dengan kemunculan Cina sebagai salah satu pemain utama teknologi digital atau global saat ini berarti kemampuan atau dominasi AS itu mulai tergeser, saya kira memang jawabannya tidak sesederhana itu gitu ya. Karena kalau kita perhatikan Amerika, meskipun tadi sudah mulai disaingi oleh Cina, itu dia masih menonjol atau unggul dari beberapa aspek, termasuk di dalamnya dari sisi research and development, kemudian juga kita bicara kapasitas dari desain chip yang dibuat oleh Amerika Serikat hingga kontrol atas teknologi fabrikasi mutakhir melalui perusahaan-perusahaan yang kita sudah kenal ya dan mungkin digunakan luas secara global seperti misalnya Intel, Nvidia tadi ya dan paten teknologi lain. Jadi saya kira memang tidak sesederhana itu ya kita melihatnya bahwa dominasi AS sekarang mulai bergeser. Namun kalau kita tadi simpulkan dari apa yang saya sampaikan di awal dengan apa yang saya elaborasi di barusan gitu, bahwa memang persaingan landscape-nya sekarang menjadi lebih seimbang gitu ya. Jadi Cina bukan lagi sekedar pasar bebas atau pabrik manufaktur, tapi sekarang juga sudah dilihat sebagai inovator, mulai dibentukkan secara global dan medan pertarungannya itu sekarang sudah meluas gitu ya, tidak hanya soal chip tetapi juga AI, kemudian juga ada komputasi
wisatawan hingga standar teknologi siap, global, dan ini tentu akan berimplikasi besar gitu. Tidak hanya untuk kedua negara tapi juga bagi global. Sesederhana untuk menggeser posisi Amerika Serikat sebagai raksasa teknologi. Tapi kan kita lihat juga bahwa langkah Cina ini sudah sangat maju di depan, terutama di bidang teknologi, khususnya bidang AI. Nah, Amerika Serikat ini apakah khawatir dengan kecepatan teknologi Cina dapat digunakan untuk memajukan sistem militer Beijing dan merusak dominasi Amerika dalam AI sendiri? Nah, apakah ini membuat Amerika Serikat ini ketar-ketir, Pak? Iya, tentu Amerika Serikat berada pada mode siaga gitu ya, melihat apa yang dilakukan oleh Cina saat ini. Karena sekali lagi bahwa Cina ini perkembangannya sangat signifikan, terutama kalau kita bicara konteks beberapa tahun terakhir. Dan Amerika Serikat yang selama ini ya, kita tahu bahwa menjadi semacam pemain utama global itu memang pengaruhnya sudah relatif terganggu gitu ya, atau mungkin terdistorsi dengan munculnya Cina sebagai pemain baru dari teknologi global. Jadi saya kira memang Amerika Serikat dalam hal ini melihat adanya pengaruh Cina yang bisa lebih besar dengan perkembangan teknologinya. Makanya kemarin kita lihat ya, Amerika Serikat pada kunjungannya ke Arab Saudi itu memasukkan agenda untuk kemudian memperbesar ya kerjasama teknologi di bidang AI. Jadi saya kira itu sebagai salah satu cara untuk memperlihatkan ke Cina atau juga global bahwa Amerika Serikat ini ingin menggandeng mitra-mitra strategis, dan dalam hal ini Amerika Serikat melihat Arab Saudi sebagai salah satu mitra strategis gitu ya. Nah, apalagi kalau kita perhatikan di Asia sendiri kan Cina pengaruhnya semakin besar gitu ya. Banyak kemudian tidak hanya dalam konteks teknologi digital, banyak kemudian kerjasama yang melibatkan Cina itu akhirnya menguntungkan banyak negara, terutama di Asia. Sehingga saya kira inilah yang juga menjadi alasan kenapa kemudian ketika kunjungannya ke Arab Saudi, Amerika Serikat dia membawa agenda untuk mendorong penggunaan AI dan juga mendorong kerjasama ya teknologi AI dengan Arab Saudi. Tidak hanya sekedar Arab Saudi ini adalah mitra lama dari Amerika Serikat, tetapi saya kira ini juga sebagai sinyal untuk mengatakan kepada China bahwa mereka Amerika Serikat dalam hal ini masih ingin menjadi salah satu pemain utama global tentang produk advanced technology, termasuk di dalamnya produk-produk AI seperti itu. Ya, Pak Yusuf, ini berarti Donald Trump sedang merayu Timur Tengah untuk mempertahankan dominasinya di industri teknologi AI atau seperti apa, Pak? Ya, saya kira kalau kita perhatikan ini kan semacam proxy ya, proxy war dalam arti AS ini dia tidak hanya ingin mendorong penggunaan teknologi digital yang mereka punya saat ini, tetapi juga ingin mendorong ke hal yang lebih besar gitu ya. Karena tadi di diskusi sebelumnya saya sebutkan dengan perkembangan teknologi Cina yang sudah semakin maju dan katakanlah dalam konteks landscape-nya itu semakin berimbangnya dengan Amerika Serikat, maka ini akan mempengaruhi berbagai negara secara global gitu. Jadi dan masuknya Amerika Serikat ke Arab Saudi ini kan dia tentu akan selain tadi menjual ya produk dari AI atau teknologi digital terbaru saat ini, itu juga bisa dilihat sebagai tadi langkah untuk kedepannya Amerika Serikat akan mencari mitra strategis di Asia, negara-negara Asia. Dan mitra strategis ini tidak hanya untuk kemudian tadi kita
akan menjual produk teknologi digital seperti chip, kemudian infrastruktur cloud ataupun AI standar, tetapi juga hal yang lebih besar gitu ya. Karena kalau kita bicara chip, infrastruktur cloud dan tadi standar AI ini kan juga bisa digunakan untuk katakanlah misalnya pembangunan infrastruktur militer misalnya. Dan ini yang saya kira juga menjadi agenda lain gitu ya dari Amerika Serikat eh, ketika misalnya mengunjungi Arab Saudi beberapa waktu yang lalu. Tadi seperti yang saya sampaikan, dia ingin menunjukkan bahwa Amerika Serikat punya kekuatan teknologi yang tidak kalah canggih dengan yang sudah dibuat oleh China, dan kekuatan ini bisa digunakan untuk berbagai hal termasuk di dalamnya untuk perkembangan pembangunan infrastruktur yang berkaitan dengan militer. Dan saya kira itu salah satu message yang ingin disampaikan pemerintah AS atau dalam hal ini Presiden Trump ke China, seperti itu, Mbak. Ya, Pak Yusuf, ini kan kita juga lihat bahwa Cina memiliki senjata pamungkas untuk negosiasi tarif dengan Donald Trump, yakni mineral langka. Nah, kartu ini yang akhirnya membuat Amerika Serikat luluh. Kenapa Donald Trump tidak menggunakan trik yang sama untuk chip AI, biar bisa punya bargaining position yang sama, bukan malah melakukan pemblokiran? Apa pendapat Anda? Iya, dulu waktu perang dagang memanas ya, terutama pada episode sebelumnya, Cina memang berhasil memainkan gitu ya kartu mineral langka yang tadi juga sudah disebutkan satu persatu, yang menjadi bahan baku vital untuk berbagai teknologi pembuatan tadi uh, infrastruktur yang sifatnya maju teknologi saat ini. Nah, eh, karena kemudian Cina menguasai ya mayoritas pasokan dan proses pemurniannya, AS waktu itu kemudian cukup tertekan gitu ya, dan akhirnya bersikap lebih ya kompromistis lah dengan China. Tapi kalau kita bicara sektor chip AI misalnya, saya kira situasinya memang sedikit berbeda gitu ya. Cina bukan hanya pasar besar, tapi juga saat ini mulai jadi produsen yang kompetitif gitu ya. Tadi kita sudah diskusikan bahwa landscape-nya sudah mulai berimbang. Huawei misalnya ya sudah bisa mampu membuat chip AI sendiri dengan performa tinggi, bahkan chip AI yang dibuat oleh China ini muncul ketika perang dagang sedang berlangsung antara Amerika Serikat dan China, sehingga ini mengimplikasikan bahwa mereka itu bisa membuat teknologi di tengah tekanan dan larangan akses ke teknologi AS. Jadi Amerika saat ini tidak lagi berhadapan tadi ya sekali lagi dengan negara yang uh, bergantung pada chip buatan mereka, tetapi dengan negara yang sedang membangun ya kemandirian teknologi secara serius. Nah, itulah kenapa Trump atau bahkan mungkin pemerintah AS secara umum itu tidak bisa menggunakan pendekatan yang sama seperti Cina dulu. Karena Cina tidak berada dalam posisi ketergantungan seperti waktu mereka memegang kartu mineral langka. Justru kalau menurut kami, posisi Amerika Serikat lah yang sekarang relatif khawatir gitu ya akan kehilangan technological edge-nya gitu, terutama dalam bidang strategi seperti AI, karena tadi mineral langkanya itu banyak dikuasai oleh China, dan mineral langka itu yang kemudian bisa jadi bahan baku untuk berbagai tadi kepentingan pembuatan teknologi infrastruktur digital ya yang kita sebutkan. Jadi alih-alih melakukan barter atau negosiasi tarif dengan teknologi sebagai alat tawar, ya makanya AS itu kemudian memilih pendekatan yang lebih berbeda gitu ya. Jadi tujuannya bukan hanya menjaga posisi mereka dalam rantai pasok global, tapi juga harapannya itu sedikit memperlambatlah kemajuan teknologi China yang dinilai berpotensi mengganggu kepentingan keamanan nasional dan pengaruh dari global Amerika Serikat itu sendiri. Jadi dengan kata lain, menurut saya ini bukan lagi soal adu tarif atau tawar menawar ya dagang seperti dulu. Ini sudah masuk ke wilayah persaingan yang sifatnya lebih sistemik. Siapa yang memimpin atau memiliki bahan baku itu yang berpotensi
untuk kemudian menang dalam proxy war, perang tarif dan juga perang teknologi antara kedua negara ini. Ya, baik Pak Yusuf. Ini kan kita juga lihat bahwa Beijing saat ini fokus pada pemulihan ekonomi. Produksi industri Cina itu tumbuh 6%, bahkan bisa menekan angka pengangguran ke level 5%. Nah, sedangkan Washington sendiri masih bergelut dengan polarisasi politik, kekhawatiran inflasi, dan fluktuasi pasar. Nah, apakah ini artinya Washington sudah dibikin KO atau seperti apa, Pak? Ya, jadi pertanyaan menarik ya. Tapi kalau kita bicara apakah Washington ini sudah quote and quote ya KO, saya kira kita perlu apa ya lebih hati-hati dalam menilainya. Jadi memang kalau kita perhatikan terjadi ya tadi kita sudah diskusikan pergeseran dinamika global eh, antara Amerika Serikat dan China. Dan di saat China fokus penuh pada pemulihan ekonominya, Amerika Serikat justru saat ini menurut kami tengah bergulat gitu ya dengan berbagai persoalan domestik yang cukup serius gitu. Nah, Cina meski sempat mengalami perlambatan terutama pasca pandemi beberapa tahun lalu, China kini menunjukkan sinyal pemulihan yang relatif. Ya tadi sudah disinggung bahwa produksi tumbuh 6%, yang artinya mesin manufaktur mereka beroperasi ya dan bahkan melewati kapasitas normal. Di beberapa kesempatan juga kita lihat karena mesin manufaktur Cina ini sudah berjalan, itu akhirnya juga ikut memberikan efek terhadap peningkatan beberapa negara Asia, termasuk di dalamnya Indonesia gitu ya. Tapi itu diskusi lain. Pada poinnya adalah sebenarnya kita mengatakan bahwa mesin manufaktur Cina saat ini memang tengah berjalan kembali. Nah, selain mesin manufaktur, kalau kita lihat juga angka pengangguran Cina itu juga relatif bisa ditekan gitu ya. Kemudian indikator lain seperti kebijakan fiskal dan juga industri itu juga tadi sudah disinggung menunjukkan indikator berhasil. Jadi hal-hal ini sebenarnya memperlihatkan bahwa Beijing ini tengah mencoba mengirim pesan mereka itu masih kuat gitu ya, masih kompetitif dan mampu menstabilkan ekonominya meski saat ini berada di bawah tekanan geopolitik dan teknologi akibat perang tarif dengan Amerika Serikat. Nah, kalau dibandingkan dengan AS ya tadi saya sebutkan bahwa kondisi ekonomi domestiknya memang tidak begitu baik gitu ya. Artinya ada beberapa indikator yang memang mencapai progres terutama sebelum pemerintahan Trump yang jilid 2, tetapi juga ada beberapa hal yang masih menjadi kekhawatiran gitu ya, termasuk di dalamnya misalnya masalah inflasi. Jadi karena inflasinya masih relatif tinggi, akhirnya bank sentral dalam hal ini The Fed itu masih berhati-hati gitu ya dalam melakukan penyesuaian suku bunga acuan karena ini kalau dilakukan secara itu bisa memicu adanya resesi atau bahkan lonjakan harga di domestik. Tapi apakah kemudian tadi saya sebutkan ini berarti ASKO gitu ya, AS kalah ya tidak juga gitu ya, karena pada dasarnya kan AS ini kita tahulah sebagai negara maju, dia juga sudah punya keunggulan struktural yang relatif sudah mengakar kuat gitu ya, dari seperti misalnya kekuatan dolarnya yang meskipun memang saat ini dipertanyakan, tetapi masih digunakan sebagai mata uang global gitu ya, dominasi teknologinya juga masih tinggi, banyak produk-produk teknologi yang kita gunakan saat ini, termasuk di dalamnya laptop misalnya, itu juga masih menggunakan teknologi dari Amerika Serikat. Dan jangan dilupakan juga bahwa jaringan aliansi ekonomi politik AS itu juga relatif besar gitu ya. Jadi uh, itu yang juga menjadi modal mereka gitu ya. Termasuk di dalamnya bagaimana sektor swasta dari Amerika Serikat itu menjadi salah satu ya produk dari inovasi global saat ini. Misalnya untuk produk uh, telepon pintar misalnya itu kan banyak yang asalnya dari Amerika Serikat. Jadi meskipun tadi saya katakan ada PR di domestiknya Amerika Serikat, tetapi kita juga tidak bisa mengatakan bahwa Amerika Serikat saat ini sudah KO gitu ya. Dia masih punya peluang. Mungkin dia terkena quote and quote jab dari Cina saat ini, tetapi sekali lagi dia masih bisa bangkit menurut kami
dan menggunakan beberapa modal yang memang eh, apa sudah ada sebelumnya. Jadi dia tidak dihitung KO gitu ya. Jadi ibarat tadi eh, pertandingan tinju, mungkin dia terkena satu pukulan, tetapi AS ini bisa saja dia bangkit kembali. Jadi saya kira bayangannya seperti itu. Jadi tidak bisa kita katakan juga bahwa AS saat ini sudah KO oleh Cina secara. Saat ini juga ada teman-teman yang bertanya melalui live chat di YouTube dari Lintang TS. Mbak Maria tanya dong ke Pak Yusuf, kenapa negosiasi kita keok? Tim nego berangkat ke Amerika Serikat, tarif kita 32%. Pulangnya malah jadi 45%. Nah, kenapa selemah ini tim negonya? Harusnya bagaimana sih, Pak? Iya, jadi sebenarnya kan kalau kita bicara nego, kita punya waktu ya kurang lebih sekitar ya 2 bulanan ya, 2 sampai 3 bulan. Dan kenapa kemudian di awal ya disebutkan ada eh, potensi perubahan tarif yang lebih besar? Menurut kami sebenarnya itu juga bisa jadi bagian dari Amerika Serikat dalam menaikkan posisi tawarnya, gitu ya. Kan tentu kalau kita bicara negosiasi dagang, semua ingin menang gitu ya. Nah, dalam hal ini saya kira kita melihat posisi Amerika Serikat juga masih ingin menang nih dengan Indonesia. Maka dalam konteks tersebut, Indonesia juga harus lebih tanda kutip agresif gitu ya dalam melakukan negosiasi gitu. Saya kira banyak hal yang sebenarnya bisa dinegosiasikan dengan Amerika Serikat, terutama dalam konteks ingin menurunkan tarif gitu ya. Yang pertama, kalau kita bicara masalah non tarif, Amerika Serikat selalu menuduh negara-negara partner termasuk di dalamnya Indonesia kurang adil gitu ya untuk masalah perdagangan. Padahal kalau kita lihat masalah kebijakan non tarif itu Amerika Serikat jauh lebih banyak dibandingkan dengan Indonesia gitu. Jadi sebenarnya kalau kita mau mendiskusikan hal tersebut itu bisa dijadikan sebagai posisi tawar Indonesia bahwa selama ini kebijakan non tarif barrier atau non tarif measure Indonesia itu sudah relatif sedikit gitu. Jadi harusnya Amerika Serikat melihatnya sebagai posisi Indonesia sebagai posisi partner dagang yang strategis karena sekali lagi posisi non tarif bariernya relatif sudah lebih sedikit. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Amerika Serikat itu nggak pernah Presiden Trump nggak pernah menyinggung masalah surplus pada perdagangan jasa. Yang selalu dikedepankan itu adalah perdagangan dagang, perdagangan barang gitu ya. Padahal kalau kita lihat perdagangan jasa antara Amerika Serikat dengan Indonesia itu besar gitu ya. Jadi misalnya kalau kita perdagangan jasa itu apa sih? Ya kita membayar melalui sektor keuangan misalnya dengan menggunakan produk Amerika Serikat itu dananya lari ke Amerika Serikat. Terus kita misalnya menggunakan jasa uh, film untuk menonton streaming misalnya ya, itu kan dananya juga lari lagi ke Amerika Serikat. Jadi sebenarnya poin saya adalah banyak hal yang kemudian bisa dilakukan oleh pemerintah sebagai posisi tawar untuk tadi menurunkan tarif dan saya kira ini cukup wajar gitu ya di awal semua ingin menang makanya tadi tanda kutip Amerika Serikat menggertak tapi kita tidak boleh takut gitu ya kita banyak amunisi yang bisa kita keluarkan sekali lagi untuk menegosiasikan tarif yang saat ini memang tengah tinggi. Seperti itu, Mbak. Salah satu amunisinya itu seperti apa, Pak? Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut, Pak? Iya, jadi tadi saya sebutkan ada dua ya. Jadi misalnya tadi pemerintah bisa menegosiasikan masalah non tarif. Jadi pemerintah bisa semacam tanda kutip menjual bahwa Amerika Serikat itu di mata Indonesia sudah menjadi partner dagang strategis karena non tarif measure-nya itu relatif kecil gitu ya. Jadi ketika misalnya Amerika Serikat mau menambah peningkatan ekspor produk mereka ke Indonesia itu uh, hambatan dari di luar tarif itu relatif lebih kecil jika dibandingkan dengan negara-negara Asia lain seperti misalnya Vietnam itu Indonesia relatif kecil. Padahal
eh, posisinya kan sama ya, antara Indonesia dan Vietnam katakanlah gitu. Jadi itu yang bisa menjadi semacam apa eh, bahan untuk dinegosiasikan. Kemudian saya kira juga sudah beberapa pekan lalu juga sudah disebutkan Indonesia juga bisa mendorong peningkatan ekspor gitu ya, terutama maksud saya peningkatan impor produk-produk Amerika Serikat ke Indonesia gitu. Terutama sekali lagi untuk produk-produk yang memang kita tidak bisa produksi ya. Competitive advantage kita kecil, termasuk di dalamnya misalnya gandum dan juga misalnya minyak minyak mentah misalnya. Itu kan bisa dijadikan amunisi ya. Dan tadi selain yang sifatnya perdagangan dagang barang, amunisi lain juga bisa dilihat dari dalam bentuk negosiasi perdagangan jasa. Nah, Amerika Serikat itu kondisi neraca perdagangan jasanya surplus dengan Indonesia. Jadi, sedangkan dagangnya dia defisit dengan Indonesia, tapi dari jasanya surplusnya begitu besar. Jadi amunisi-amunisi ini yang menurut kami perlu apa ya dipakai lah untuk oleh pemerintah sekali lagi untuk tadi tidak hanya mengakomodir kepentingannya Amerika Serikat terutama dalam konteks tarif tapi juga mengakomodir kepentingan kita. Ini ada satu lagi pertanyaan dari ADP Media. Pak Yusuf, kira-kira apa efek untuk RI kalau tarif kembali ke resiprokal? Iya, iya tentu kalau tarifnya tinggi misalnya ya secara sederhana produk dari Indonesia akan kehilangan daya saing gitu ya karena harganya akan lebih mahal gitu. Nah, ketika misalnya kehilangan daya saing ini yang menjadi PR bagi Indonesia karena Amerika Serikat ini merupakan pasar untuk industri-industri utama dari Indonesia, seperti misalnya tekstil, kemudian kita juga bisa lihat alas kaki, kemudian juga ada produk lain yang memang selama ini di apa ya semacam industri andalan lah. Nalahnya kehilangan daya saing, kemudian juga kehilangan pasar Amerika Serikat karena tadi ya tarifnya tinggi karena misalnya juga akan bertaruh industri dengan beberapa negara global juga tidak itu baik gitu ya. Misalnya kalau kita bisa di tekstil misalnya, kan perkembangan ini apa ya tidak tidak seperti yang diharapkan gitu. Karena kita melihat misalnya Halo Pak. Ya sahabat kabar bursa, sepertinya kami jaringannya terputus dengan Pak Yusuf. Ya, kita beralih ke informasi lain. Ribuan pengemudi ojek online dari berbagai daerah menggelar aksi demonstrasi besar-besaran di Jakarta siang ini. Salah satu tuntutan utamanya penurunan potongan biaya aplikasi dari 20% menjadi 10%. Sementara itu jelang demo besar ojol, dua emiten aplikator kompak memerah di perdagangan hari ini. Di ojek online atau ojol menggelar demonstrasi besar-besaran Selasa siang.
Tuntutan utamanya penurunan potongan biaya aplikasi dari 20% menjadi 10%. Polda Metro Jaya menerjunkan lebih dari 2.500 personel gabungan TNI Polri serta Pemda untuk mengamankan aksi unjuk rasa. Personel disebar di 3 titik aksi, mulai dari Patung Kuda hingga gedung DPR MPR, termasuk kawasan Bundaran HI yang menjadi lintasan peserta demo. Peserta aksi demo, pengemudi ojek online dari berbagai penjuru kota di Jawa, Sumatera, dan Jabodetabek. Para pengemudi juga melakukan aksi mematikan aplikasi serentak sebagai bentuk protes terhadap perusahaan penyedia layanan aplikasi transportasi online. Sekaligus ungkapan kecewa terhadap sikap pemerintah yang dinilai tidak tegas menindak pelanggaran regulasi oleh aplikator sejak 2022. Di sisi lain, perusahaan penyedia aplikasi transportasi daring atau aplikator mengklaim pemotongan tidak melebihi batas potongan 20% kepada pengemudi ojol yang sudah sesuai keputusan Menteri Perhubungan KP 1001 tahun 2022. Jelang demo ojol besar-besaran, tercatat pukul 11 waktu Indonesia Barat, saham PT Goto Gojek Tokopedia Tbk atau Goto selaku aplikator dari aplikasi Gojek merosot 1,41% atau 1 poin ke level 70. Saham Goto bergerak naik turun di rentan area 70 hingga 73 seiring kabar demo ojol hari ini. Saham Grab Holding Ltd atau Grab yang terdaftar di Nasdaq juga mencatatkan koreksi 0,20% di posisi 5.080. Namun saham Grab menunjukkan kenaikan tipis 0,29% menjadi 5.090 setelah jam perdagangan selesai. Chief of Public Policy and Government Relations Goto Gojek, Ade Mulya merilis pernyataan resmi. Gojek menghormati hak setiap individu dalam menyampaikan pendapat termasuk mitra driver yang memilih untuk menyuarakan aspirasinya. Gojek juga mendukung mitra yang tetap memilih untuk beroperasi dan menyelesaikan pesanan seperti biasa. Gojek berkomitmen menjaga ekosistem yang aman, nyaman, dan produktif bagi seluruh pihak, baik mitra driver maupun pelanggan. Gojek selalu terbuka terhadap aspirasi rekan-rekan mitra driver aktif dan menghimbau agar disampaikan melalui cara yang tertib dan kondusif. Nah, selama ini berbagai kanal komunikasi formal telah tersedia untuk menampung masukan dan diskusi konstruktif dari mitra. Terkait informasi yang beredar mengenai potensi terganggunya layanan akibat rencana demonstrasi, Gojek menegaskan operasional Gojek tetap berjalan normal dan pelanggan tetap dapat menggunakan layanan seperti biasa. Dan untuk mengetahui situasi terkini kami sudah terhubung dengan reporter kabar Bursa Hutama Prayoga langsung di gedung DPR Senayan, Jakarta. Halo, selamat sore Yoga. Ya, selamat sore Maria. Ya Yoga, bagaimana situasi terkini di sana Yoga? Oke Maria, saat ini saya sedang berada di depan gedung DPR Jakarta. Dan untuk saat ini situasi di gedung DPR sendiri terlihat lengang ya. Karena dari tadi siang pun tidak ada masa komunitas ojek online atau ojol yang mengunjungi, yang berunjuk rasa di depan gedung DPR sendiri. Adapun Maria, komunitas ojol sendiri berunjuk rasa di sekitaran Patung Kuda Monas Jakarta Pusat. Namun kabarnya setelah mengadakan unjuk rasa di Patung Kuda, pasukan komunitas ojek online dikabarkan direncanakan bakal mengunjungi gedung DPR pada pukul 2 siang. Namun hingga saat ini tidak ada sama sekali pengunjuk rasa atau komunitas ojek online yang hadir di gedung DPR. Meski begitu, meski tidak ada unjuk rasa,
pihak keamanan atau kepolisian tetap berjaga-jaga untuk mengendalikan situasi saat ini. Dan kini dapat saya kabarkan untuk saat ini situasi di depan gedung DPR memang terlihat lancar, normal. Demikian Maria. Ya, Yoga, apakah diketahui alasan mereka tidak jadi ke DPR Senayan, Yoga? Ya Maria, untuk alasan sendiri memang kami sudah mendapat beberapa nanya untuk mengajukan pertanyaan ke beberapa pihak, ojol atau polisi, namun mereka pun tidak mengetahui kenapa masa ojol yang tadinya berunjuk rasa di depan patung kuda tidak sampai di gedung DPR. Hingga pukul 6 pas seperti sekarang ini tidak ada tanda-tanda komunitas ojol menuju gedung DPR. Adapun pihak keamanan juga sudah mulai membubarkan diri dari depan gedung DPR. Maria. Ya, Yoga, apakah ada info rencana aksi susulan? Aksi demonstrasi susulan maksud saya? Ya, untuk aksi demonstrasi susulan kami juga belum mendapatkan informasi ya. Namun yang pasti pada siang tadi Komisi 5 DPR mengatakan pihaknya bakal melaksanakan rapat dengan perwakilan ojol pada Senin 26 Mei 2025 mendatang. Namun untuk saat ini Komisi 5 mengatakan pihaknya bakal mendengar lebih dulu apa yang disampaikan, apa yang menjadi aspirasi ojol dalam melaksanakan demonstrasi hari ini, Maria. Adapun Maria, beberapa tuntunan dituntun oleh komunitas ojek online dalam aksi demo kali ini. Salah satunya adalah menuntut agar potongan aplikasi maksimal hanya sebesar 10%. Lalu mereka juga meminta adanya revisi terhadap tarif penumpang dan penghapusan program-program seperti slot, hemat, dan prioritas yang dinilai merugikan pengemudi. Maria. Ya, Yoga, bagaimana dengan situasi keamanan dan pengamanan di sana? Apakah kondusif atau bagaimana, Yoga? Ya, benar sekali Maria. Seperti saya katakan tadi, keamanan di sini sangat kondusif ya Maria. Mengingat memang tidak ada aksi atau unjuk rasa di depan gedung DPR sendiri. Polisi pun, namun begitu tadi beberapa waktu lalu polisi tetap berjaga. Namun hingga saat ini polisi sudah mulai terlihat membubarkan diri, mengingat memang tidak ada masa komunitas ojol yang datang ke gedung DPR. Sehingga pihak keamanan pun sudah mulai membubarkan diri. Dan saya tegaskan lagi untuk situasi di depan gedung DPR ini berjalan normal dan kondusif, sangat-sangat kondusif. Ya, terima kasih Yoga untuk laporannya langsung dari gedung DPR Senayan, Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali Yoga. Dan kini kita akan kembali terhubung dengan Pak Yusuf, peneliti ekonomi Core Indonesia. Halo, selamat sore Pak. Selamat sore Mbak Maria. Iya Pak, tadi sempat terputus karena ada gangguan signal. Kita lanjut lagi diskusinya Pak. Nah, ini informasi terkini bahwa Cina sudah menggait Rusia dengan proyek Triple Five untuk membangun pembangkit listrik tenaga nuklir di bulan. Bahkan Cina juga membangun pusat komputasi canggih di luar angkasa. Nah, apakah Cina pada akhirnya benaran akan bisa menguasai dunia atau seperti apa Pak? Ya, jadi kalau kita perhatikan memang apa yang dilakukan China sangat futuristik gitu ya, karena tadi sudah disebutkan mereka bekerja sama dengan Rusia dan tidak main-main gitu ya, tidak hanya satu tetapi berusaha untuk membangun 500 lebih gitu ya pembangkit listrik tenaga nuklir, dan nantinya juga akan ada pusat komputasi canggih di luar angkasa. Nah, tapi kalau kita lihat langkah-langkah ini meskipun terdengar sangat canggih gitu ya, kita bisa katakan bahwa ini bukan fiksi gitu ya. Ini adalah
semacam strategi jangka panjang Beijing sekali lagi untuk mengamankan posisi sebagai kekuatan utama di bidang teknologi dan ruang angkasa. Jadi tadi di awal kita sempat mendiskusikan bahwa adanya perang tarif ini kan tidak hanya sekedar tarif aja, tapi juga proksi untuk perang-perang lain, termasuk di dalamnya tadi peran untuk mencari siapa yang lebih unggul untuk bidang teknologi, dan keunggulan pada bidang teknologi itu bisa merembet untuk berbagai hal, termasuk di dalamnya bagaimana kemampuan negara yang punya teknologi lebih maju untuk menang gitu ya dalam konteks misalnya mendorong pembangunan infrastruktur militer gitu ya. Dan dalam hal ini misalnya juga bagaimana negara yang lebih maju bisa membangun infrastruktur canggih tidak hanya di bumi tetapi juga di luar angkasa. Jadi sekali lagi bahwa Cina menurut kami itu menyadari bahwa kompetisi maksud saya di beberapa tahun ke depan itu tidak hanya terbatas pada kompetisi di daratan saja atau di atmosfer bumi gitu ya. Siapa yang kemudian bisa menguasai infrastruktur ruang angkasa, kemudian juga bagaimana eh, mereka bisa juga ikut menguasai energi dan juga bagaimana atau siapa yang bisa menguasai komputasi itu pada akhirnya itu memiliki keunggulan strategis di berbagai sektor gitu. Jadi berbagai sektor dalam hal ini misalnya nanti dengan keunggulan teknologi tersebut bisa membangun komunikasi global yang lebih canggih. Kemudian juga sistem navigasi yang lebih canggih. Kemudian juga kita bicara sistem pertahanan. Ini juga yang saya kira esensial dan strategis gitu ya. Lebih dari itu kalau kita lihat lebih lanjut proyek yang ingin dijalankan oleh Cina itu di proyek nuklir ya maksudnya itu punya menurut kami dua makna penting gitu ya. Yang pertama tentu secara simbolik ini menunjukkan sekali lagi bahwa Cina ini dia ingin menunjukkan bahwa dia tidak hanya mengeksplorasi berbagai hal di bumi, tetapi juga dia ingin mengeksplorasi kemungkinan ekonomi di luar angkasa. Itu secara simboliknya. Sementara yang kedua secara praktisnya, kalau kita perhatikan kan ini juga bisa menjadi semacam sumber energi berkelanjutan gitu ya untuk misi jangka panjang, terutama bagi misi luar angkasanya Cina di bulan, yang pada akhirnya itu bisa menjadi semacam pangkalan strategis baru dalam perlombaan antariksa antara Cina dan Amerika Serikat dan juga mungkin tidak hanya dengan Amerika Serikat ya, tetapi juga negara-negara lain. Nah, pembangunan pusat komputasi ya di luar angkasa juga menurut kami itu membuka potensi untuk pemrosesan data AI berskala global tanpa harus kemudian tergantung pada infrastruktur yang ada di bumi gitu ya, yang mungkin bisa saja kalau ditempatkan di bumi itu lebih rawan gangguan gitu. Nah, tapi dalam diskusi yang panjang ini kembali ke pertanyaan apakah kemudian Cina akan menguasai dunia? Saya kira memang Cina sudah berada pada pet ke sana, tetapi juga tidak akan sesederhana atau sesimpel itu gitu ya. Kemudian Cina akan menjadi pemenang tanda kutip gitu untuk kompetisi teknologi dan juga tadi ya banyak hal yang kemudian masih butuh pembuktian lebih lanjut gitu ya, termasuk di dalamnya bagaimana Cina kemudian bisa konsisten, apakah bisa konsisten atau tidak dalam mendorong ekosistem teknologi yang memang bersifat berkelanjutan, termasuk di dalamnya misalnya bagaimana Cina mendorong haki yang kuat ya, hak kekayaan intelektual, kemudian juga bagaimana talenta global itu apakah Cina juga bisa ikut menjaring ya talenta global untuk kemudian bisa bekerja di Cina misalnya. Kemudian juga jaringan aliansi internasional antara Cina dengan negara-negara lain juga penting gitu untuk sana. Nah,
untuk hal-hal yang saya tadi sebutkan itu sebenarnya masih tanda kutip apa ya, dimenangkan atau masih lebih unggul Amerika Serikat dalam hal tersebut. Karena sekali lagi Amerika Serikat punya pengalaman yang lebih lama gitu ya. Jadi mereka sudah relatif established. Tadi masalah ekosistem riset itu mereka sudah jauh lebih duluan gitu ya dibandingkan Cina. Kemudian tadi masalah diplomasi dan militer juga saya kira Amerika Serikat meskipun mungkin secara argumen eh, Cina menuju hal yang sama, tetapi sekali lagi Amerika Serikat tidak bisa dipinggirkan gitu ya, karena sekali lagi Amerika Serikat punya pengalaman yang panjang. Jadi memang sekali lagi Cina sudah memperlihatkan langkah-langkah atau path yang ambisius, termasuk tadi kerjasama dengan Rusia. Tapi kalau bicara soal tadi ya, quote and quote menguasai dunia, saya kira prosesnya masih relatif panjang. Kita perlu melihat konsistensi antara China dan Amerika Serikat dalam konteks tadi ya menjaga ekosistem teknologi dan hal-hal lain termasuk di dalamnya pengaruh budaya dan juga stabilitas politik gitu ya. Tapi sekali lagi bahwa saya perlu tekankan meskipun Cina belum kemudian kita declare sebagai pemenang, tapi Cina apa ya sedang menata jalan untuk kemudian menjadi pemenang dan bersaing dengan negara-negara yang sudah sebelumnya sudah unggul gitu ya seperti Amerika Serikat. Yusuf, ini ada lagi pertanyaan dari sahabat kabar bursa yang terhubung melalui live chat dari sahabat Eni. Pak Yusuf, menurut Bapak siapa yang bakal menang dalam perang dagang Cina atau Amerika Serikat dan akan seperti apa riset ekonomi baru dunia nantinya? Silakan Pak. Ya, jadi dalam satu kesempatan Presiden China pernah mengatakan bahwa dalam perang dagang tidak ada yang akan menang gitu ya, mereka akan sama-sama kalah gitu. Saya kira kalau kita apa ya resapi gitu ya, kita internalisasi apa yang disebutkan oleh Presiden China itu ada benarnya juga gitu. Memang kalau kita lihat sekilas saat ini Cina relatif punya keunggulan yang tadi kita diskusikan, dia punya apa bahan baku yang sifatnya rare gitu ya. Kemudian teknologinya juga sudah mulai lebih maju gitu dibandingkan Amerika Serikat dan beberapa hal yang sifatnya strategis itu memang Cina relatif sedikit unggul dibandingkan Amerika Serikat. Nah, hanya saja jangan dilupakan bahwa Amerika Serikat juga punya kartu as gitu ya, sebagai negara yang sekali lagi sudah lebih established, dia tentu tidak akan dengan mudah kemudian menyerah begitu saja gitu ya dengan perang dagang antara AS dan China gitu. Mereka masih bisa menggunakan aspek tadi ya apa negosiasi global dan punya relasi yang cukup panjang dengan banyak negara, kemudian dominasi penggunaan US dollar ya meskipun saat ini memang banyak di apa ya istilahnya dikecam gitu ya penggunaan US dollar dan beberapa negara sudah mulai menggunakan settlement penggunaan mata uang masing-masing negara, tapi kita tidak boleh pungkiri bahwa sekali lagi Amerika Serikat dalam hal ini US dollar masih menjadi salah satu penggunaan mata uang terbesar di dunia saat ini. Jadi uh, kalau ditanya siapa yang akan menang, saya kira tidak akan ada yang menang gitu ya. Kita akan sama-sama kalah. Dalam hal ini Amerika Serikat dan China akan sama-sama kalah jika terus memainkan perang tarif. Karena sesungguhnya kedua negara tersebut sebenarnya membutuhkan satu sama lain untuk apa berbagai aspek dalam perekonomian mereka. Seperti itu mungkin jawabannya, Mbak Maria. Tidak akan ada yang menang dan tidak akan ada yang kalah ya, semuanya akan sama-sama kalah kalau memang tidak ada yang mau mengalah, begitu ya Pak? Betul, betul Mbak Maria. Ya, ini Pak Yusuf, kalau kita bandingkan antara Cina dan Amerika Serikat, Indonesia ini masih memiliki PR yang sangat panjang. Kondisi saat ini lebih besar di mana peluang Indonesia emas atau Indonesia cemas, Pak?
Iya, jadi memang kalau kita bicara konteks saat ini, kita lebih banyak cemasnya kalau menurut saya dibandingkan melihat Indonesia emas. Emasnya mungkin kemarin sempat apa ya terdengar gitu ya ketika harganya sedang meningkat ya. Tapi memang saya sepakat bahwa Indonesia masih punya pekerjaan rumah yang sangat panjang. Kita tadi mendiskusikan bagaimana China apa ya bisa bersaing dengan Amerika Serikat membutuhkan proses yang tidak sebentar gitu ya. Prosesnya lama. Di tahun 80-an sebenarnya ekonomi China itu jauh dibandingkan Indonesia. Kita lebih unggul. Tapi coba kita lihat sekarang gitu ya. 30 tahun setelahnya kita harus mengakui ekonomi China jauh lebih unggul dibandingkan kita. Kalau kita ingin melihat aspek-aspek gitu ya, saya kira ada beberapa yang kemudian perlu digarisbawahi. Kalau kita misalnya mau membandingkan ya apa yang sudah dicapai oleh Cina dalam beberapa tahun terakhir. Misalnya dari sisi infrastruktur gitu ya. Infrastruktur tidak hanya infrastruktur jalan, kemudian juga infrastruktur jembatan dan sebagainya, tetapi juga infrastruktur yang sifatnya memang mendukung pembangunan dalam jangka panjang, termasuk di dalamnya infrastruktur teknologi misalnya. Kemudian kita juga bicara misalnya kualitas sumber daya manusia. Ya, kualitas sumber daya manusia kita dari beberapa aspek itu harus diakui masih punya ruang untuk ditingkatkan gitu ya. Eh, untuk misalnya apa bagaimana pengukuran PISA skor kita misalnya ya itu kita harus akui Indonesia tertinggal terutama di ASEAN gitu ya. Dan kemampuan sumber daya manusia ini juga akan ikut mempengaruhi aspek lain termasuk di dalamnya bagaimana mendorong inovasi muncul gitu ya. Dan pada akhirnya bagaimana menciptakan ekosistem teknologi. Jadi saya kira memang apa ya jalannya masih relatif panjang untuk Indonesia untuk kemudian bisa apa ya disandingkan dengan Cina. Eh, saya kira kalau kita bicara bagaimana mendorong agar slogan Indonesia Emas itu bisa betul-betul muncul di 2045, beberapa hal sudah mulai harus dilakukan pemerintah saat ini. Termasuk tadi karena kita bicara SDM, maka kita harus menyasar bagaimana memperbaiki kualitas pendidikan gitu ya. Kualitas pendidikan apakah kita sudah oke dari level yang paling dasar seperti PAUD itu juga harus diperhatikan sehingga pendidikan tinggi. Nah, selain kualitas pendidikan, kita juga harus melihat bagaimana pelatihan vokasi kita gitu ya. Pelatihan vokasi itu adalah bagaimana memastikan uh, apa yang didapatkan di pendidikan atau pelatihan itu betul-betul dibutuhkan oleh industri saat ini. Lalu kita juga perlu memperkuat iklim investasi dan tadi masalah inovasi gitu ya. Jadi kalau kita bicara antara ya Indonesia emas dan Indonesia cemas, yaitu peluangnya kedua-duanya ada gitu ya. Sekarang ini tinggal bagaimana pemerintah mengadres beberapa masalah isu gitu untuk diselesaikan agar tidak hanya mengejar ketertinggalan dengan China yang tadinya 80-an kita unggul, tetapi eh, agar slogan Indonesia Emas itu memang bisa diwujudkan dalam beberapa tahun ke depan. Tidak mudah memang, tapi itulah yang kemudian harus dilakukan pemerintah agar kita tidak cemas atau ya tidak cemas di 2045 nanti. Ya, baik. Terima kasih Pak Yusuf untuk waktu dan analisis Anda di Kabar Bursa hari ini. Salam sukses dan sehat selalu Pak Yusuf. Terima kasih, salam sukses Mbak Maria. Selamat sore. Selamat sore Pak. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menelpon Presiden Rusia Vladimir Putin terkait perang dengan Ukraina. Trump mendorong Putin melakukan gencatan senjata tanpa syarat selama 30 hari dengan Ukraina. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengungkapkan Rusia dan Ukraina akan segera memulai negosiasi gencatan senjata.
Pernyataan itu dikeluarkan Trump usai melakukan percakapan telepon selama 2 jam dengan Presiden Rusia Vladimir Putin pada Senin 19 Mei 2025. Trump juga menerangkan upaya menuju gencatan senjata tanpa syarat belum menemui hasil yang memuaskan. Meski demikian, Presiden Amerika ini menyebut percakapan tersebut sebagai bentuk kemajuan dalam usahanya mengakhiri konflik Rusia dan Ukraina. Sementara itu, sikap Putin lebih berhati-hati. Putin menyampaikan kesiapannya untuk bekerja sama dengan Ukraina dalam menyusun memorandum perdamaian. Pembicaraan Trump dengan Putin lewat sambungan telepon ini telah dikonfirmasi seorang pejabat Gedung Putih. Pasca pemotongan peringkat kredit Amerika Serikat oleh Moody's, pasar saham, obligasi, dan dolar USA mencatatkan penurunan. Penurunan peringkat ini memperkuat kekhawatiran investor terhadap daya tarik aset-aset Amerika Serikat. Pada perdagangan Senin 19 Mei 2025, pasar saham, obligasi, dan dolar USA mencatatkan penurunan setelah Moody's menurunkan peringkat kredit pemerintah Amerika dari level tertingginya. Penurunan peringkat ini memperkuat kekhawatiran investor terhadap daya tarik aset-aset negeri paman Sam. Kontrak berjangka S&P 500 turun 1,1%, mengakhiri tren positif 5 hari berturut-turut. Saham-saham teknologi besar turun dalam pra-perdagangan bersamaan dengan kontrak berjangka Nasdaq 100. Kemudian imbal hasil obligasi Amerika bertenor 30 tahun melonjak hingga melewati 5% tertinggi sejak November 2023. Lalu imbal hasil obligasi Amerika Serikat bertenor 10 tahun naik 7 basis poin menjadi 4,54%. Sementara itu dolar Amerika melemah terhadap euro dan mata uang utama lainnya. Pergerakannya juga tidak terlalu signifikan dibandingkan dengan sebagian besar periode volatilitas awal tahun ini. Namun indeks volatilitas yang diawasi ketat tetap relatif stabil pada hari Senin. Pemotongan peringkat oleh Moody's memperbesar kekhawatiran Wall Street terhadap pasar obligasi pemerintah Amerika di tengah defisit anggaran yang terus membengkak tanpa adanya perbaikan. Biro Statistik Nasional Cina mencatat produksi industri Cina tumbuh 6,1% secara tahunan pada April tahun ini, melampaui ekspektasi konsensus di level 5,5% secara tahunan. Sektor manufaktur mencatat kenaikan output bernilai tambah sebesar 6,6% year on year pada bulan lalu dengan output manufaktur peralatan dan manufaktur teknologi tinggi. Masing-masing naik 9,8% dan 10%. Terpisah, penjualan retail Cina tumbuh 5,1% secara tahunan pada April 2025, lebih rendah dari ekspektasi konsensus di level 5,5% year on year, seiring lemahnya konsumsi domestik di tengah ketidakpastian ekonomi. Di sisi lain, tingkat pengangguran di Cina turun tipis menjadi 5,1% pada April 2025, lebih baik dibandingkan ekspektasi konsensus di level 5,2%, menandai level terendah sejak Desember 2024. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan kerangka kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2026 dalam rapat paripurna DPR RI ke-18 masa persidangan 3 tahun sidang 2024 hingga 2025. Kebijakan fiskal tahun depan fokus pada kedaulatan pangan dan energi. Pemerintah telah menetapkan asumsi dasar makroekonomi dalam kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun anggaran 2026. Kebijakan ini disampaikan dalam rapat paripurna DPR RI ke-18 masa persidangan 3 tahun sidang 2024 hingga 2025. Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan kebijakan fiskal tahun 2026 diarahkan untuk mencapai kedaulatan pangan dalam rangka menuju Indonesia tangguh, mandiri, dan sejahtera. Untuk ketahanan pangan dengan mendorong produktivitas dan menjaga stabilitas harga pangan, APBN 2026 difokuskan untuk meningkatkan kapasitas produksi padi, jagung, susu, daging, dan mengurangi ketergantungan impor pangan. Perkuatan rantai pasok dan hulu hingga hilir, serta menggunakan instrumen kebijakan terutama fiskal untuk mendukung subsidi pupuk, bantuan alat mesin pertanian,
dan perluasan lahan pertanian, serta penyediaan benih unggul dan peningkatan serta penguatan peran Bulog untuk menjaga stabilitas harga pangan. Lebih lanjut, Sri Mulyani menjelaskan ada 8 strategi yang akan digunakan untuk memperkuat kemandirian ekonomi dan sosial serta mewujudkan Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera. Difokuskan pada 8 strategi yang mendukung agenda pembangunan. 1. Ketahanan pangan, 2. Ketahanan energi, 3. Makan bergizi gratis, 4. Program pendidikan, 5. Program kesehatan, 6. Pembangunan desa, koperasi, dan UMKM, 7. Pertahanan semesta, dan 8. Akselerasi investasi dan perdagangan. Kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun anggaran 2026 ini nantinya akan menjadi bahan pembahasan awal penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara atau RAPBN tahun 2026. Semuanya telah disusun dengan mempertimbangkan berbagai dinamika global yang terjadi saat ini. Dalam rapat dengar pendapat Komisi 11 DPR RI bersama Kementerian Keuangan, terungkap sektor manufaktur tanah air mulai terdampak perang dagang antara Amerika Serikat dan China. Kondisi ini tercermin dari anjloknya Purchasing Managers Index atau PMI Indonesia ke level 46,7 pada April 2025. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu menjelaskan, sektor manufaktur yang paling terdampak adalah produk elektronik, tekstil hingga alas kaki. Febrio menekankan sektor tersebut selama ini menjadi komoditas andalan dan utama Indonesia ke Amerika Serikat. Data Badan Pusat Statistik mencatat pada 2024, 3 komoditas unggulan ekspor Indonesia ke Amerika adalah mesin dan perlengkapan elektrik sebanyak 263,5 ribu ton, pakaian dan aksesorisnya sebanyak 116,2 ribu ton, dan alas kaki sebanyak 124,6 ribu ton. Febrio juga mengungkapkan tensi perang dagang mulai mereda dengan kesepakatan antara Amerika dan China yang menurunkan tarif selama 90 hari ke depan. Namun ketidakpastian global masih tinggi dengan dinamika yang berubah dengan cepat. Bank Sentral Cina resmi menurunkan suku bunga pinjaman acuan untuk pertama kalinya di tahun ini. Langkah ini jadi sinyal Beijing makin agresif, mendorong permintaan domestik yang sedang lesu. Penurunan suku bunga acuan menjadi penanda pemerintah Cina tak lagi menunggu setelah data ekonomi kuartal 1 menunjukkan tanda-tanda pelambatan. Beijing mempercepat pelonggaran agar konsumsi dan investasi dalam negeri tak terseret lebih jauh. Dan untuk membahasnya lebih lanjut, langsung saja kita berbincang bersama asisten redaktur kabarbursa.com, Muhammad Rio Alpin. Halo Alpin, selamat sore. Halo Maria, selamat sore. Ya Alpin, kita langsung saja. Ini kan redaksi Kabar Bursa memilih topik Cina menurunkan suku bunga acuan. Seberapa penting hal ini untuk pemulihan ekonomi Cina, Alpin? Jadi penurunan suku bunga oleh Bank Sentral Cina sebenarnya adalah sinyal yang cukup tegas nih Maria, bahwa mesin domestik negeri tirai bambu itu lagi butuh semacam sedikit tambahan tenaga lah gitu ya. Setelah berbulan-bulan anteng, People's Bank of China atau PBOC akhirnya memangkas loan prime rate yang jadi acuan suku bunga pinjaman menjadi 3% untuk tenor yang 1 tahun dan 3,50% untuk tenor 5 tahun. Nah, ini adalah pemangkasan pertama ya sepanjang tahun 2025 dan jadi highlight penting di tengah suasana ekonomi yang mulai terasa berat nih. Kalau ditarik dari data, memang kelihatan banget bahwa ekonomi Cina ini sedang rem. Produksi industri di bulan April 2025 itu naik 6,1% secara tahunan, tapi itu sudah menurun dari bulan sebelumnya yang sempat mencetak 7,7%. Sementara penjualan retail Cina yang biasanya jadi indikator kuat buat konsumsi domestik itu ikut melambat dari 5,9% di Maret menjadi 5,1% di bulan April kemarin. Jadi bukan cuma industrinya yang kehilangan dorongan, tapi juga daya beli masyarakatnya lagi nggak semoncer harapan. Ilustrasinya begini, Cina itu selama ini dikenal sebagai mesin pabrik dunia gitu ya. Tapi ketika permintaan global melambat dan konsumsi dalam negeri Cina nggak bisa menyerap hasil produksi sebanyak biasanya,
ya akhirnya stok itu bisa menumpuk dan akhirnya roda industri Cina itu tersendat-sendat gitu. Nah, pemangkasan suku bunga ini fungsinya kayak bensin tambahan gitu buat mesin yang mulai ngadat nih. Biar sektor real itu bisa jalan lagi, konsumsi naik dan investasi juga nggak ragu. Nah, ini bukan langkah tunggal ya. Sebelumnya BBOC itu juga sudah memangkas suku bunga reverse repo 7 hari sebesar 10 basis poin. Lalu yang menarik lagi, 4 bank milik negara terbesar di Cina itu seperti ICBC, kemudian Agricultural Bank of China, Bank of China sendiri dan eh, China Construction Bank itu ikut memangkas suku bunga simpanan mereka sampai 25 basis poin. Ya, jadi koordinasinya begitu rapi gitu ya, bukan cuma dari sisi kredit tapi juga dari sisi tabungan. Ini supaya masyarakat lebih tertarik belanja daripada menahan uang di deposito. Eh, jadi kenapa sekarang gitu kan baru dipangkasnya? Karena tekanan dari perang tarif Amerika Serikat dan Cina ini kan lagi naik daun. Jadi walau sempat masuk masa tenggang selama 90 hari ke depan, kebijakan tarif Amerika yang masih tinggi ini bikin ekonomi Cina perlu pasang tameng dulu. Jadi pelonggaran suku bunga ini bagian dari respon nih untuk menghadapi tekanan eksternal, bukan cuma masalah permintaan domestik. Jadi ya ini bukan bukan langkah simbolik itu dari Cina ya, tapi ini langkah strategis. Ketika ekonomi terbesar kedua dunia udah mulai menurunkan suku bunga, artinya mereka nggak mau kecolongan 2 kali. Dan pasar global seperti Indonesia misalnya akan memantau ini sebagai salah satu arah angin besar dalam peta makroekonomi tahun ini, Maria. Ya, Alvin, keputusan Bank Sentral Cina untuk menurunkan suku bunga yang dapat bisa langsung pada Indonesia. Jawabannya ya ada dampaknya walaupun tidak seketika. Indonesia punya hubungan ekonomi yang sangat erat dengan Cina, terutama dalam perdagangan. Data dari Badan Pusat Statistik per April 2025 misalnya menunjukkan bahwa nilai ekspor non-migas Indonesia ke Cina itu mencapai 5,20 miliar USD atau setara dengan 85,5 triliun rupiah. Dan ini juga setara dengan 22,37% dari total ekspor non-migas nasional. Cina adalah pembeli utama untuk komoditas andalan Indonesia seperti batu bara, nikel, sawit, dan besi baja. Ketika konsumsi dan investasi domestik Cina meningkat, ya permintaan atas komoditas itu juga akan terdorong naik. Dalam konteks ini, pelonggaran suku bunga menjadi salah satu cara Cina menstimulasi permintaan dalam negerinya. Efek langsungnya memang tidak instan, tapi ini bisa dibaca dari pergerakan pasar ya. Ketika kabar pemangkasan suku bunga diumumkan, lihat saja tadi pasar saham Asia, seperti termasuk juga Indonesia itu kan ikut menguat. Saham-saham berbasis komoditas yang punya eksposur besar ke Cina itu cenderung mendapat sentimen positif. Bahkan bagi investor di sektor energi dan pertambangan ini bisa menjadi sinyal untuk mulai menyusun strategi rotasi portofolio. Eh, Sekarang kan kita sambungkan ke situasi domestik. Bank Indonesia kan pada saat yang sama juga sedang menggelar rapat Dewan Gubernur ya, dari tanggal hari ini 20 sampai 21 Mei 2025. Nah, ini pasar lagi menunggu nih keputusan BI apakah akan tetap menahan suku bunga di 5,75% atau mulai kasih kejutan dengan pemangkasan 25 basis poin. Kalau menurut riset dari Kiom Sekuritas, ruang untuk pelonggaran sebenarnya itu terbuka. Jadi kurs rupiah itu relatif stabil di kisaran 16.400-an per dolar. Tekanan eksternal juga mulai mereda dan beberapa bank sentral besar seperti Cina tadi kan sudah mulai masuk fase dovish. Kalau Ya, Bank Indonesia menurunkan suku bunga, ya baik. itu bisa jadi sinyal bahwa Indonesia juga siap menggeser fokus dari menjaga kestabilan ke mendorong pertumbuhan, Maria. Ya, Alvin, jangan di-spill semua dulu biar sahabat kabar bursa yang langsung klik di kabarbursa.com untuk berita selengkapnya. Ya, Oke, oh Alvin, iya ya. selain Oke, topik bagi utama tadi, berita apa sih yang paling banyak dicari oleh sahabat kabar bursa sepanjang hari ini? yang paling panas hari ini sih datang dari pasar saham domestik ya, khususnya soal emiten-emiten milik Prajogo Pangestu yang lagi jadi spotlight. Eh,
IHSG siang ini naik lumayan sekitar 30 poin dan salah satu motor utamanya ya saham-saham grup Prajogo Pangestu tadi. Ada Cuan, TPIA, BRPT, sampai Brand semuanya ikut naik bareng. Cuan bahkan sempat terbang lebih dari 17% gara-gara pengumuman rencana stock split 1/10. Artinya setiap satu saham lama akan dipecah menjadi 10 saham baru, Maria. Contohnya kalau Ya. Maria punya 100 lembar saham sebelum stock split, setelah aksi korporasi Cuan ini dilakukan, jumlah sahamnya itu menjadi 1.000 lembar. Tapi total nilai investasi tetap sama karena harga per saham itu juga ikut menyesuaikan turun. Oke, bagi teman-teman yang ingin mengetahui lebih banyak, bisa langsung kunjungi saja portal kabarbursa.com. Ya, terima kasih Alvin dan selamat bertugas kembali. Ya. Dan sahabat, sajian tadi menjadi penutup kabar bursa hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Ayo follow, klik subscribe channel Kabar Bursa, like dan share konten-konten berkualitasnya. Ikuti berita terkini, analisis dan rekomendasi saham di portal berita kabarbursa.com. Mewakili kru yang bertugas, saya Maria Rahuhalek, pamit undur diri, sampai jumpa.